Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Immanuel. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, dilanjutkan dengan ayat 45, 47 sampai 48. Dan renungan kita hari ini kita beri judul menghindarkan diri dari kesesatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan pesan yang sangat serius kepada kita, yakni tentang penyesatan dan bahaya yang ditimbulkannya. Kalau kita mendengar kata sesat atau kesesatan atau penyesatan, mungkin hal yang langsung timbul di pikiran kita adalah setan, praktek perdukunan, atau praktek-praktek pemujaan kepada setan, atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Padahal penyesatan bukan hanya soal berbicara tentang penyebaran ajaran yang salah atau praktek yang tidak sesuai dengan ajaran iman. Bukan hanya itu. Tetapi penyesatan juga mencakup tindakan atau sikap yang bisa menjauhkan orang lain, terutama mereka yang lemah dalam iman, dari jalan Allah. Dalam Injil tadi kita dengar, Yohanes memberitahukan kepada Yesus bahwa ada seseorang yang mengusir setan atas nama Yesus, meski orang tersebut bukan bagian dari kelompok murid. Lalu Yesus dan yang lainnya ingin menghentikan orang itu. Namun Yesus memberikan tanggapan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa siapa yang tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Yesus mau mengajak kita untuk memahami bahwa pekerjaan Allah bisa terjadi melalui berbagai cara dan sarana, bisa terjadi melalui siapa saja, bahkan mungkin melalui orang yang belum atau tidak menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Yesus tidak menginginkan muridnya dan kita sekarang menjadi orang-orang yang merasa lebih istimewa, merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain, merasa eksklusif. Kita harus berhati-hati agar jangan menjadi eksklusif atau merasa lebih benar yang pada akhirnya bisa menjadi bentuk penyesatan terselubung. Tanpa kita sadari, tindakan kita yang merasa eksklusif pun bisa membawa kesesatan dalam diri kita, karena kita bisa saja menjadi penghambat bagi orang lain yang ingin mengikuti dan dekat dengan Allah. Penyesatan seringkali tidak hanya datang dari ajaran yang keliru, tapi juga dari sikap kita yang menilai atau meremehkan orang lain yang mungkin bekerja dengan cara berbeda, namun tetap berpegang pada kebenaran Allah. Ini adalah peringatan bagi kita untuk tidak mudah menghakimi atau menutup diri terhadap orang lain hanya karena mereka tidak seperti kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus kemudian menyampaikan peringatan yang lebih keras. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ia dibuang ke dalam laut. Anak-anak kecil di sini tidak hanya merujuk pada anak-anak secara harafiah, tetapi mereka yang baru dalam iman atau masih muda atau masih lemah. Kita dipanggil untuk menjaga agar tidak menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Marilah kita lebih sering berefleksi melihat diri. Apa tindakan kita, perkataan kita, atau sikap kita membantu orang lain untuk bertumbuh dalam iman atau malah menjauhkan mereka dari Allah. Selanjutnya Yesus berbicara secara metaforis tentang tangan, kaki, dan mata yang harus dipotong jika menyesatkan kita. Ini adalah gambaran ekstrim yang menunjukkan betapa seriusnya dosa dan potensi penyesatan. Tangan, kaki, dan mata adalah bagian penting dari diri kita, dari tubuh kita. Namun jika mereka menjadi alat untuk berdosa,
Yesus menegaskan bahwa lebih baik kehilangan bagian tubuh tersebut daripada jatuh ke dalam hukuman kekal. Apa artinya bagi kita? Apakah kita harus menjadi orang yang lumpuh atau menjadi orang yang tidak mempunyai tangan? Yesus mengajarkan bahwa kita harus bersikap radikal dalam memerangi dosa. Apapun yang menyebabkan kita tergoda untuk berbuat dosa harus segera disingkirkan. Ini bisa berupa kebiasaan buruk, ambisi yang salah, atau relasi yang berpotensi menyesatkan kita dari kebenaran Allah. Kalau ada sesuatu yang mengundang tangan kita untuk melakukan sesuatu dan itu berpotensi membawa kita kepada dosa, misalnya mencuri atau melakukan apapun, marilah kita bertindak seolah-olah kita orang yang tidak memiliki tangan. Seolah tangan kita kudung, sehingga kita tidak tergoda melakukannya dan kita terhindar dari dosa. Jika suatu tempat menggoda kita untuk datang ke situ dan kita tahu bahwa tempat itu membuat kita berpotensi membuat kita berdosa, marilah kita merasa seolah-olah kita ini adalah orang yang tidak memiliki kaki. Seolah-olah kita timpang sehingga kita tidak pergi ke tempat itu dan kita akhirnya terhindar dari dosa. Bila mata kita tergoda melihat sesuatu dan dengan melihat itu berpotensi kita masuk ke dalam dosa, bertindaklah seolah-olah kita tidak punya mata atau seolah-olah kita buta sehingga kita tidak melihatnya dan kita terhindar dari dosa. Yesus juga mengingatkan kita tentang konsekuensi dari dosa yang dibiarkan, yaitu neraka di mana ulat-ulatnya tidak mati dan apinya tidak padam. Kondisi ini tentu sangat mengerikan. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak penyesatan dan dosa jika kita tidak menanganinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebagai seorang pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Kita harus terus berjaga-jaga agar hidup kita tidak menyesatkan diri kita atau orang lain. Mari kita hidup dalam terang Kristus, menjauhi segala bentuk dosa, menjadi saksi yang membawa orang lain semakin dekat kepada Allah dan bukan menjauhkan mereka. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.